Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan nikmat kebahagiaan hingga pada saat hari ini. Selawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Dr. Nur Haliza SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah perlindungan anak. Adapun saya Harul Khairi sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama yaitu ada Dinda Rahmadani, Ibza Arnazul Akiyah, Ivani Nandia Putri, dan Husnul Khotimah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian anak. Pengertian anak apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, atau orang yang di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dalam pengawasan orang tua. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan undang-undang disebut bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan dan juga pembangunan yang ada. Jadi, yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban anak. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Yang pertama yaitu hak anak. Anak adalah golongan yang rentan dan harus dilindungi tak hanya oleh negara, namun setiap lapisan masyarakat. Hak-hak anak dalam pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah satunya. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, dan pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan. Yang pertama, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, nelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Yang kelima, ketidakadilan. Yang keenam, perlakuan salah satunya. Selanjutnya, dalam Islam hak anak memiliki 3 periode. Yang pertama, hak anak sebelum lahir. Poin yang pertama, mendapatkan orang tua yang soleh, hak hidup, hak perlindungan dan perawatan. Yang kedua, ada hak anak setelah lahir. Poin yang pertama, hak hidup, hak mendapatkan identitas, hak ekonomi, hak kesehatan, hak pengasuhan dan perlindungan, hak pendidikan, hak berpartisipasi, hak untuk beribadah menurut agamanya, dan hak pengangkatan anak. Yang ketiga, periode yang ketiga yaitu hak anak setelah kepergian orang tua. Kelas selanjutnya Husnul akan melanjutkan materi mengenai kewajiban anak. Kewajiban dan hak adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, sedangkan hak akan muncul apabila seseorang telah melakukan kewajibannya. Selanjutnya mengenai masalah kewajiban anak pada umumnya. Yang pertama yaitu menghormati orang tua dan guru. Contohnya, mendengarkan nasihat dan arahan orang tua dan guru. Kewajiban yang kedua yaitu menaati peraturan. Contohnya, mematuhi tata tertib di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan norma dan etika. Contoh kewajiban anak pada umumnya yang ketiga yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang contohnya yang pertama yaitu mengembangkan potensi diri melalui pendidikan. Yang kedua, rajin dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memiliki semangat belajar yang tinggi. Kewajiban anak yang keempat yaitu bersikap baik. Contohnya, menjaga nama baik keluarga. Yang selanjutnya, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dan yang terakhir yaitu bersikap jujur dan bertanggung jawab. Di sini Irza akan menjelaskan tentang kewajiban anak berdasarkan undang-undang. Yang pertama, kewajiban anak dalam segi moral dan sosial. Nah, apa saja yang termasuk kepada kewajiban sosial dan moral?
Yang pertama yaitu tentu saja ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, cinta tanah air, lingkungan, dan sesama. Sesama dalam maksudnya yaitu sesama teman, sesama tetangga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kewajiban anak dalam keluarga. Yang pertama, tentu saja menghormati orang tua, menjaga komunikasi yang baik terhadap orang tua, dan yang ketiga, kita sebagai anak wajib membantu kedua orang tua dalam pekerjaan rumah. Contohnya menyuci piring, membersihkan tempat tidur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kewajiban dalam segi pendidikan. Nah, apakah kewajiban dalam segi pendidikan itu? Yang pertama yaitu tentu saja mengikuti sekolah atau bersekolah dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, bisa juga dengan mendengarkan guru, menyimak guru dengan baik. Kemudian mengembangkan bakat dan minat yang kita punya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ada 3 kewajiban anak menurut undang-undang, yaitu di bidang sosial, keluarga, dan pendidikan. Di sini Irza akan menyebutkan satu contoh anak yang memiliki tanggung jawab yang baik. Kita sebut saja Mohan, anak yang berusia 8 tahun. Mohan selalu membersihkan tempat tidurnya, membantu ibunya menyuci piring, dan sekali-kali membantu ibunya memasak di dapur. Nah, di lingkungan masyarakat, Mohan selalu ikut kegiatan setiap Jumat di kompleks, yaitu membersihkan pekarangan rumah dan pekarangan kompleks. Nah, pada kegiatan itu, Mohan membantu keluarganya untuk membersihkan halaman, membuang sampah yang berserakan di halaman ke dalam tong sampah, dan membantu tetangganya juga untuk membersihkan selokan-selokan dari sampah-sampah yang ada. Nah, di sekolah, Mohan ini anak yang rajin karena ia selalu mengerjakan tugas, tidak pernah terlambat, dan selalu mendengarkan gurunya mengajar dengan baik. Dia tidak pernah ribut, apalagi berbicara saat gurunya sedang mengajar. Dan Mohan ini selalu mengikuti ekskul di sekolah. Nah, di sini Mohan sangat bertanggung jawab terhadap 3 kewajibannya tadi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa Mohan adalah anak yang bertanggung jawab. Karena Mohan ini adalah anak yang bertanggung jawab, maka ia dijadikan role model oleh teman-temannya. Dan orang tuanya selalu bangga karena Mohan tidak pernah ingkar dari tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya mengenai materi kewajiban dalam perspektif Islam, itu ada 3. Yang pertama itu berbakti kepada kedua orang tua, di mana anak-anak berkewajiban untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya, bersikap lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang, dan menaati perintah orang tua selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua itu selalu menjaga akhlak, di mana anak-anak berkewajiban untuk selalu melihara hubungan baik dengan sesama, teman berbuat baik kepada tetangga dan lingkungan sekitarnya, dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang ketiga itu mencari ilmu, di mana anak-anak berkewajiban untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan terkhususnya di lingkungan sekitarnya. Kemudian mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri anak-anak. Kemudian ketiga itu bersikap kritis dan berpikir positif. Baik, adapun kesimpulannya, hak dan kewajiban anak merupakan 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang anak. Nah, di satu sisi, anak memiliki hak yang perlu dilindungi seperti hak untuk belajar, hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, perlindungan dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, semua hak ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan berbagai regulasi lainnya. Di satu sisi, anak juga memiliki kewajiban yang meskipun terbatas pada usia mereka, sehingga pentingnya perlindungan terhadap hak dan pengajaran kewajiban anak harus dilakukan secara menyeluruh, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan demikian, kesejahteraan anak dapat tercapai yang pada gilirannya akan menciptakan generasi penerus yang tidak hanya terlindungi, tapi juga berkarakter kuat, cerdas, dan bertanggung jawab. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai hak dan kewajiban anak. Bila ada kata-kata yang salah dari kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.